Mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu loh. Tapi kalau kemudian tidak berubah baru ditangkap, Pak. Tidak perlu minta seperti ini dong, lucu, ketawa saya, hahaha. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Saya tertawa dulu terbahak-bahak sebelum membahas video ini, karena sangat lucu ya. Ini dari Bupati Banyumas ya, yang menyampaikan sebuah pidato permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tolong, kalau KPK akan melakukan OTT, operasi tangkap tangan, kalau kami ditemukan kesalahan, tolong jangan di OTT dulu dong. Dikasih tahu supaya kami bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik dulu, baru kemudian Anda silakan tangkap kami. Ini dari Tisetoko ini, kami ngambilnya dari Instagramnya Tisetoko. Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu loh. Tapi kalau kemudian tidak berubah baru ditangkap, Pak. Kita lihat dulu ini komentar manusia-manusia Indonesia. Yang pertama dari Tisna 12. Lek, jenengan kena OTT, warganipun ikhlas kok, Pak saestu. Dalam bahasa Indonesianya, Pak, Anda kena OTT itu seluruh warganya ikhlas kok. Bener-bener ikhlas, maksudnya seperti itu. Kemudian ada dari Nur Rahman. Jadi intinya gua mau korupsi, kalau nggak ketangkep ya lanjut terus korupsinya, dan kalau ketangkap saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Dan hal serupa terus diulangi kembali dan diulangi kembali. Ya, jadi begini, kadang saya berpikir juga, dan mungkin Anda, siapa saja berpikir, kalau ada sebuah warga A dan warga B di dalam 2 RT akan melakukan tawuran. Ketika polisi sudah tahu akan terjadi tawuran, maka polisi tidak akan membiarkan mereka tawuran dulu gitu loh. Baru nanti tinggal nangkap, oh ini yang melukai, ini yang menganiaya, ini yang membunuh. Tetapi polisi harus tanggap untuk turun dulu dan berusaha agar tawuran itu tidak terjadi. Karena ini akan menimbulkan kerugian. Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat ini akan menimbulkan kerugian. Tetapi ini berbeda cara pandangnya ketika Anda yang dipilih untuk menjadi wakil rakyat, baik itu bupati, anggota DPR, wali kota, gubernur, dan seterusnya, ini berbeda. Anda itu dianggap sebagai orang-orang yang nanti mampu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kami semua. Anda itu dianggap telah memiliki kecerdasan moral, kecerdasan spiritual, kemudian kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan intelektual. Sehingga Anda itu tahu mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak harus saya lakukan. Anda itu juga dianggap bahwa Anda telah mengetahui seluruh aturan hukum, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan secara naluriah, berdasarkan kecerdasan intelektual, kecerdasan moral, kecerdasan emosional, maupun kecerdasan spiritual, Anda kan sudah tahu. Kalau ada orang datang ngasih duit, Pak Bupati, saya ngasih duit nih, tolong nanti untuk pembangunan jalan itu nanti yang mengerjakan perusahaannya saya. Ya jelas sudah salah dong. Anda kan dilarang untuk menerima apapun. Makanya Anda sudah bersumpah ketika diangkat menjadi seorang pejabat gitu loh. Jadi tidak perlu dikasih tahu lagi, Anda sudah tahu itu loh, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak harus saya lakukan. Lah seperti itu kok ya minta. Tolong nanti kalau saya salah dikasih tahu dulu ya.
Kalau Anda itu salah di dalam melaksanakan sebuah regulasi atau membuat sebuah regulasi, umpamanya dalam pelayanan nih, tidak memberikan atau melakukan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, memberikan pendidikan, atau memberikan kehidupan kepada orang-orang yang tidak bisa makan dan minum dan lain sebagainya. Maka kemudian masyarakat memberitahu, tolong Pak Bupati, itu dikasih makan. Tolong Pak Bupati, itu pendidikan tidak bisa karena tidak punya uang. Atau tolong Pak Bupati, jalannya kami rusak loh, sudah banyak orang yang jatuh dan terluka, itu segera dibangun. Itu beda. Ini Anda melakukan pelanggaran untuk memperkaya diri Anda, keluarga Anda, kroni-kroni Anda. Maka jelas tidak perlu diberitahukan itu loh. Karena Anda itu memiliki kewenangan yang sangat luas, dan kalau tidak diawasi Anda akan menyalahgunakan kewenangan itu, yang kemudian Anda tidak dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka satu-satunya jalan adalah harus diciptakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan terhadap Anda itu loh. Kalau pengawasan ini dilakukan dengan duduk setiap hari menjaga Anda, ya tentu Anda tidak akan melakukan pelanggaran. Maka dilakukan dengan cara menyadap untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Anda melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tidak perlu minta seperti ini dong, lucu, ketawa saya, hahaha. Mungkin yang lainnya juga pada ketawa ya, termasuk para netizen ini. Oleh karena itu, bagi siapa saja ya, yang jadi kepala dinas, jadi camat, jadi lurah, jadi bupati, dan seterusnya, Anda semua sudah dibekali Tuhan dengan hati nurani. Maka sebenarnya, tanpa diajari dan tanpa baca undang-undang pun Anda sudah tahu. Mana yang boleh saya terima dan mana yang tidak boleh saya terima. Mana yang boleh saya lakukan dan mana yang tidak boleh saya lakukan. Dan ketika Anda melakukan pelanggaran itu dan Anda ditangkap, ya sudah, jalani hukumannya. Itu dari saya dan Rumah Pancasila. Semoga ke depan tidak ada lagi kata-kata yang tidak bermutu, permohonan yang tidak bermutu dari oknum-oknum pejabat kita. Ini menunjukkan seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang tidak cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara emosional, tidak cerdas secara moral, dan tidak cerdas secara spiritual di rumah Indonesia. Ngapain pilih mereka? Salahnya siapa? Salahnya kita juga. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu buka mata, buka telinga, buka hati untuk berbuat baik di rumah Indonesia. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan